Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Alhamdulillah, kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Simak ya. Nah, anak-anak, apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi habis, ingat ya, hanya dapat dibagi habis oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Atau bisa juga dikatakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor ya, hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak, ada tabel bilangan 1 sampai 100. Kita tentukan mana saja yang termasuk bilangan prima dan yang bukan termasuk bilangan prima. Nah, anak-anak, apakah bilangan 1 ini termasuk bilangan prima? Ya, tidak termasuk. Kenapa tidak termasuk? Karena faktornya atau bilangan pembaginya hanya satu. Sementara bilangan prima, bilangan pembaginya itu 2. Berarti 1 ini tidak termasuk bilangan prima. Oke, apakah 2 ini termasuk bilangan prima? Ya, betul. 2 termasuk bilangan prima karena terdiri dari 2 faktor atau terdiri dari bilangan pembaginya ada 2, yaitu 1 dan 2. Oke, berarti 2 termasuk bilangan prima. Apakah 3 termasuk bilangan prima? Ya, termasuk bilangan prima, yaitu ada 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Ada 2 bilangan pembagi, 1 dan 3. Kenapa 2 di sini 3 tidak dibagi 2? Sini tidak dimasukkan, karena 3 bagi 2 itu tidak habis. Karena tidak habis, maka tidak kita masukkan. Contoh seperti ini, 3 dibagi 2 itu 1, 1 kali 2, 2, 3 dikurang 2, sisanya 1, maka dia tidak habis dibagi, maka 2-nya tidak dimasukkan. Nah, selanjutnya bilangan 4. Apakah 4 ini termasuk bilangan prima? Ya, tidak ya, karena ada 3 faktor. Berarti 4 bukan termasuk bilangan prima. Kemudian 5 termasuk bilangan prima karena ada 2 faktor, yaitu atau ada 2 bilangan pembagi, yaitu 1 dan 5. 6 tidak termasuk bilangan prima karena lebih dari 2 faktor. 7 termasuk bilangan prima ya, bilangan pembaginya ada 2, yaitu bilangan 1 dan bilangan dirinya sendiri, yaitu 7. Apakah 8 termasuk bilangan prima? Tidak termasuk karena lebih dari 2 faktor. Apakah 9 termasuk bilangan prima? Ya, betul, tidak termasuk karena lebih dari 2 faktor juga. Apakah 10 termasuk bilangan prima? Tidak termasuk karena lebih dari 2 faktor. Ya, apakah 11 termasuk bilangan prima? Ya, termasuk karena ada 2 faktor. Selanjutnya, apakah 12 termasuk bilangan prima? Ya, tidak termasuk karena lebih dari 2 faktor. 13, apakah termasuk bilangan prima? Ya, termasuk bilangan prima karena terdiri dari 2 faktor, yaitu 1 dan 13. 14 tidak termasuk, ya, lebih dari 2 faktor. 15 juga tidak termasuk, ya, lebih dari 2 faktor atau 2 bilangan pembagi. 16 juga tidak termasuk karena lebih dari 2 faktor. 17 termasuk bilangan prima karena terdiri dari 2 faktor atau 2 bilangan pembagi. 18 tidak termasuk, ya, lebih dari 2 faktor. 19 termasuk, 20 tidak termasuk. Nah, selanjutnya caranya seperti itu ya anak-anak. Nah, ini adalah bilangan prima
yang ada di antara 1 sampai 100. 2, 3, 5, 7, 11 sampai 97. Jika kalian ingin mencarinya, kalian caranya seperti tadi ya, dan seterusnya. Faktor prima. Faktor prima, apa itu anak-anak faktor prima? Ya, faktor prima adalah bilangan prima yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contoh, tentukan faktor prima dari 36. Nah, ini kita pakai cara bilangan pembagi dulu ya anak-anak. Nah, contoh, faktor dari 36 berapa saja sih? Yaitu bilangan yang dapat membagi habis 36 berapa saja? Nah, ini 36 dibagi 1. Ya, 36 dapat habis dibagi 2 dan seterusnya. Ini adalah faktor dari 36, yaitu bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 36, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9 ya sampai 36. Lalu bagaimana faktor prima dari 36? Nah, faktor itu kan bilangan pembagi, prima yang termasuk bilangan prima. Jadi yang manakah dari bilangan pembagi 36 ini yang termasuk bilangan prima? Nah, kita sudah ingat tadi ya, sudah membahas bilangan prima adalah ini contohnya. Nah, berarti yang termasuk bilangan prima yang mana anak-anak? 1 tidak termasuk, ya, 2 termasuk, 3 termasuk, 4, 6, 9, 12, 18, 36 tidak termasuk bilangan prima. Oh, berarti faktor prima dari 36 adalah ya 2 dan 3. Oke. Paham ya anak-anak cara ini? Alhamdulillah. Nah anak-anak, sekarang cara yang kedua ya. Soalnya sama seperti tadi. Tentukan faktor prima dari 36. Jadi kita menggunakan pohon faktor. 36 dapat dibagi berapa saja? Nah, kita sini pakai pohon faktor. Nah, 36 di sini ada bilangan prima. 36 dibagi berapakah? Dari bilangan prima yang paling kecil anak-anak. Ya, betul, 36 dapat dibagi 2. Ya, maka 36 kita bagi 2. Ya. Ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2 adalah dia satuannya atau ujung paling kanannya genap. Ya, bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. 36 dibagi 2 yaitu 18. Hasilnya taruh di sebelah kanannya. 36 dibagi 2, 18. Ya, hasilnya taruh di sebelah kanan. Kemudian apakah 18 ini masih bisa dibagi 2? Ya, betul. Kalau masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 18 dibagi 2, yaitu sama dengan 9. Taruh di sebelah kanan. Ya, hasil baginya taruh di sebelah kanan. Sekarang 9. Apakah 9 bisa dibagi 2? Ya, tidak bisa dibagi 2. Ya, 9 karena tidak bisa dibagi 2, maka kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu dibagi 3. Berarti 9 dibagi 3. Berapa anak-anak 9 dibagi 3? Ya, betul, 3. 9 dibagi 3, ya taruh jawabannya di sebelah kanan. Oh, berarti yang termasuk bilangan prima dalam pohon faktor ini kita lingkari. Yang mana saja yang termasuk bilangan prima? Yaitu 2 ini, 3 dan 3 ya. 9, 18, 36 itu bukan bilangan prima. Berarti faktor primanya dari 36 adalah yang kalian lingkari ini. Itulah adalah faktor primanya. Berarti ya 2 ya dan 3. Nah, karena duanya ada 2 sama, cukup satu-satu saja yang dimasukkan atau yang ditulis. Ya, 3 juga ada 2, cukup salah satu saja yang ditulis atau dimasukkan ke sini. Oke, paham ya anak-anak cara pohon faktor? Ya, mudah-mudahan paham ya. Ya. Contoh selanjutnya anak-anak nomor 2, tentukan faktor prima dari 75. Kita menggunakan cara pohon faktor ya. 75. Nah, kita lihat dulu bilangan primanya. Apakah 75 dapat dibagi 2 ya, bilangan prima paling kecil? Nah, bisa nggak kira-kira anak-anak? Tidak bisa ya. Kenapa 75 yang tidak bisa dibagi 2? Tahu dari mana? Kita lihat saja. Satuannya ini kan 5. Yang 5 itu adalah ganjil. Karena 5 ganjil, sudah pasti dia tidak bisa dibagi 2. Karena 2 ini adalah bilangan genap. Ya, anak-anak ya. 75 tidak bisa dibagi 2. Karena tidak bisa dibagi 2, maka dia ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3.
Apakah 75 dapat dibagi 3? Nah, bagaimana caranya? Ya, gampang anak-anak. Caranya, kalau bilangan 7 dan 5-nya ini kita tambah, dan hasilnya bisa dibagi 3, maka berarti 75 itu bisa dibagi 3. Jadi cara cepatnya seperti itu. Untuk mengetahui apakah 75 dapat dibagi 3, 7 ditambah 5. Ya, 7 tambah 5 sama dengan 12. Apakah 12 bisa dibagi 3, Nana? Habis dibagi 3? Ya, bisa. Oh, berarti 75 pasti bisa dibagi 3. Yaitu berapa di sini? 25. Oke, paham ya, Nana? Selanjutnya, 25 ya, dibagi berapa? Ya, dibagi 2, tadi kan sudah tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa. Ya, 25 tidak bisa dibagi 3. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 5 adalah 7. 7 bisa nggak dibagi 3? Ya, tidak bisa ya, tidak habis. Maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Apakah 25 bisa dibagi 5? Ya, bisa. Kalau bisa, baru kita tulis 25 dibagi 5, jawabannya adalah 5. Oke, sudah ya Nana, berarti hasilnya sudah bilangan prima ya. Kalau hasilnya sudah bilangan prima berarti poin faktornya sudah selesai. Berarti kita lingkari yang mana saja yang bilangan prima, yaitu 3, 5, dan 5. Oh, berarti faktor prima dari 75 adalah ya 3 ya. Sini 5-nya ada 2, cukup salah satu saja ya, kita tulis 1. Ya, jadi faktor prima dari 75 adalah 3 dan 5. Ya, selanjutnya anak-anak, faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, tentukan faktorisasi prima dari 30. Nah, anak-anak, berarti kita tulis dulu 30, kita buat poin faktornya. 30 habis dibagi berapa yang paling kecil anak-anak? Bisa nggak bilangan prima yang paling kecil dulu nih dari 2? 30 dibagi 2, ya habis dibagi. Ya, habis dibagi 30 dibagi 2, kita tulis sebelah kanan jawabannya yaitu 15. Kemudian 15 kita bagi bilangan prima lagi. Bisa nggak dibagi 2? Oh, nggak habis dibagi 2, berarti naik bagi 3. Bisa nggak dibagi 3? Habis nggak dibagi 3? Ya, ternyata habis. Berarti 15 dibagi 3. 15 dibagi 3, kita taruh sebelah kanan jawabannya yaitu 5. Karena sudah bilangan prima, hasil akhirnya maka sudah selesai. Yang bilangan prima kita bulatkan anak-anak. 2, 3, 5. Oh, berarti faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Saya anak-anak, alhamdulillah. Contoh selanjutnya anak-anak, yaitu tentukan faktorisasi prima dari 40. Ya, pertama kita tulis 40, kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Ya, 40 dibagi 2 bisa ya, habis dibagi 2. 40 dibagi 2 yaitu 20. 20 masih bisa dibagi 2? Ya, karena masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 20 bagi 2 adalah 10. Nah, 10 masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 10 bagi 2, nah, hasilnya adalah 5. Karena hasil akhirnya bilangan prima, berarti sudah selesai. Jadi, kita lingkari yang bilangan prima 2, 2, 5. Jadi, faktorisasi prima dari 40 adalah ya, 2. Kita kalikan semua bilangan primanya. Dikali 2, dikali 2, kita kali lagi 5. Karena ada perkalian 2 yang berulang sebanyak 3 kali, maka kita kasih pangkat, berarti 2 pangkat 3, karena ada 3 duanya. Kemudian kita kalikan ya 5, karena 5-nya cuma 1, berarti 5-nya pangkat 1, 5 pangkat 1 tidak perlu ditulis. Ya anak-anak ya, paham ya? Ya, contoh yang ketiga, tentukan faktorisasi prima dari 49. Ya, sama. Kita tulis 49. Nah, 49 bisa dibagi 2? Tidak bisa, tidak habis. Habis dibagi 3? Tidak habis. Habis dibagi 5? Tidak habis. 49 habis dibagi 7?
Ya, baru bisa dibagi 7, baru kita tulis 7. 49 dibagi 7. Nah, 49 dibagi 7 berapa anak-anak? Ya betul, jawabannya 7. Karena hasil baginya sudah bilangan prima, maka sudah selesai. Berarti kita lingkari yang bilangan prima, berarti faktorisasi prima dari 49 adalah 7 ya, dikali 7. Ya, 7 kali 7 sama dengan, karena 7-nya pada perkalian berulang 2 kali, maka 7 pangkat 2. Ya anak-anak, kita ke contoh berikutnya. Contoh soal berikutnya yaitu tentukan faktorisasi prima dari 120. 120 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 120 dibagi 2 bisa ya, yaitu 60. 60 masih bisa dibagi 2, yaitu 30. 30 masih bisa dibagi 2, yaitu 15. 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita naik ke bilangan prima berikutnya, itu dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. Nah, kita bulatkan yang bilangan prima. Ya, berarti faktorisasi prima dari 120 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 dikali 5. Nah, karena perkalian 2-nya berulang 3 kali, maka 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.